Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk saudara-saudari muslimin yang menyimak pembahasan ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim ya, karena kita menjalani kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, kita selalu diliputi oleh nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak hanya sekedar kita mengucapkan kalimat syukur saja dengan mengucap alhamdulillah, tetapi ternyata di sana ada rukun-rukun yang harus terpenuhi sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menjadi ahli syukur ya, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Yang pertama, rukunnya adalah kita betul-betul meyakini bahwasanya segala nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita menyandarkan nikmat-nikmat yang ada pada kita itu kita sandarkan kepada kecerdasan kita atau jerih payah kita dan lain sebagainya. Karena kita harus tawadhu ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan memiliki nikmat-nikmat yang ada pada kita sekarang ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ma bikum min ni'mah faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menyadari ya, betapa banyak nikmat Allah yang telah beliau terima. Beliau kemudian mengucapkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku sebaliknya kufur nikmat. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah yang dimiliki oleh Luqman ya, di dalam surat Luqman itu Allah menyebutkan tentang keistimewaan pribadi atau akhlak yang dimiliki oleh Luqman al-Hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Jadi sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman itu kebijaksanaan, hikmah. Kemudian apa? Bentuk hikmah yang paling pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Luqman adalah an yashkur lillah, yaitu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyandarkan bahwa segala nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah kita melafadzkan kalimat syukur atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Nabi SAW bersabda, faman wajada khairan falyahmadillah. Jadi siapa saja yang mendapati suatu kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membasahi lisannya dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, ucapan pujian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah, makanya kita diajari ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai baju kita mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza saub, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini. Kemudian kita makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, kemudian minum alhamdulillahilladzi saqani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan, segala puji bagi Allah yang telah memberiku minum, dan seterusnya ya, kalimat-kalimat syukur sepanjang hari ya, setiap hari yang kita lalui
kita tidak lepas dari kalimat syukur, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang ketiga adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah untuk meningkatkan ketaatan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, hal ini sering dilupakan ya oleh kebanyakan kaum muslimin di antara kita yang merasa dirinya cukup bersyukur itu dengan mengucap alhamdulillah saja, tetapi prakteknya ternyata jauh dari kata yang dia ucapkan itu ya. Jadi perbuatannya tidak menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan nikmat-nikmat itu kita gunakan di jalan-jalan yang memang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Daud dan keluarganya, i'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Masya Allah. Ya, jadi beramal soleh itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan hal yang sama ya. Ketika ditanya oleh istrinya yang tercinta yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu banyak sekali menjalankan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud sampai kakinya itu bengkak ya. Kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Engkau telah diampuni dosa-dosamu ya, engkau telah dijanjikan surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh jikalau aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan, mencerminkan rasa syukurnya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita ya, ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya, menjadi ahli syukur yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membuktikannya dengan meningkatkan ketaatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa syukur itu tidak hanya sekedar ucapan lisan semata ya, karena semua orang itu mudah bisa mengucapkan ya dengan lisannya kalimat syukur alhamdulillah, tetapi mempraktekkan rasa syukur itu ini ya ujian yang sebenarnya yang membuktikan orang itu betul-betul ahli syukur atau tidak ya. Kemudian yang terakhir, hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada kaitannya sebagai ahli syukur itu tidak boleh lepas juga dengan sifat atau karakter pandai berterima kasih kepada orang lain ya, atas jasa baik orang lain. Karena Nabi kita mengingatkan bahwasanya ashkurun nas lillah ashkuruhum ashkurukum lillah ashkurukum linnas. Jadi orang yang paling bersyukur di antara kalian kepada Allah adalah dia yang paling pandai berterima kasih kepada orang lain atas jasa baik yang diterima olehnya ya. Masya Allah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Jadi tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia lainnya ya. Jadi kita kalau mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka kita mengucapkan terima kasih kepadanya ya. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya seringkali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung datang serta-merta kepada kita, tetapi melalui tangan orang lain ya, dari hamba-hambanya. Maka kita perlu juga mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang mana Allah melalui mereka Allah titipkan nikmat Allah kemudian sampai kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi wasilah ya sampainya nikmat itu kepada kita ya. Makanya Nabi juga mengingatkan ya, tidak hanya ucapan terima kasih tapi juga kita mengucapkan doa ya untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa ilam tajidu fad'u lahu bi khair. Jadi apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka doakanlah, maka berterima kasihlah atau balaslah dengan kebaikan yang semisal. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu ya yang bisa digunakan untuk membalas kebaikan itu, maka doakanlah orang yang berbuat baik itu kepadamu ya. Doakan dengan doa-doa kebaikan. Dan riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, man qala li akhihi jazakallahu khairan, siapa yang mengucapkan doa jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik, faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah membalas dengan balasan yang terbaik.
Masya Allah. Jadi inilah ya kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, ahli syukur yang sesungguhnya, yaitu yang terpenuhi ya pada diri kita ini empat rukun ini. Yang pertama, kita meyakini bahwa nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gunakan untuk meningkatkan ketaatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita tidak lupa ya berterima kasih kepada orang-orang yang mana melalui mereka ya Allah Subhanahu wa taala titipkan nikmat-nikmat itu kemudian sampai kepada kita. Demikian barakallahu fikum jami'an. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.